Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun berada, semoga semuanya berbahagia di dunia sampai di akhiratnya. Kemarin hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 ada saudara yang bekerja di stasiun Jakarta Kota PT KAI BUMN menyimpan beberapa senjata laras panjang, serbu, dan amunisinya, yang mana dia akan merencanakan membuat kerusuhan, keonaran di negara yang aman dan damai ini. Karena apa? Ya ulah para pemuka agama yang salah dalam memahami apa, bagaimana, dan untuk apa agama itu. Di situ waktu penggerebekan juga menemukan buku-buku agama, diantaranya adalah buku 400 hadis tentang akhir zaman. Ada lagi petaka akhir zaman, buku Al-Wala' wal Bara', terus ada 10 perkara pembatal keislaman, dan ada Tarbiyah Jihadiyah karangan seorang ulama dari Afghanistan. Ini buku-buku yang apabila dipahami dari sudut pandang yang tidak imbang, maka akan menjadi pemahaman yang keliru. Seharusnya buku-buku ini disampaikan oleh orang-orang yang mengerti antara hak dan batil, dan bijaksana dalam menempatkan dalil. Buku ini mungkin cocok di Afghanistan, mungkin cocok di negara selain Indonesia, tetapi tidak cocok di Indonesia. Ada 400 hadis tentang akhir zaman yang selalu digaungkan oleh kawan-kawan kita, para da'i, yang terkenal dengan mubalik atau da'i atau ustadz akhir zaman itu ya. Itu cara memahaminya pun perlu kami kritisi. Mengatakan akhir zaman seakan-akan kiamat sudah di depan mata, terus putus asa, lalu membuat suasana agar manusia ini panik. Ya. Manusia ini tidak ada harapan lagi hidup yang aman dan nyaman di bumi ini. Mengharapkan kehidupan di akhirat yang merasakan nikmatnya surga dalam khayalan mereka. Ini yang perlu kita kritisi dan perlu diadakannya diskusi terbuka untuk mempelajari sekaligus memahami teks-teks hadis tersebut. Sering saya ucapkan dan sampaikan bahwa yang namanya akhir zaman itu setiap hari itu akhir zaman. Ketika matahari terbit awal zaman, matahari terbenam akhir zaman. Itu namanya akhir zaman. Dan alam akhirat itu sudah ada saat ini. Kiamat itu jangan diartikan, dipahami dengan kehancuran, tapi kebangkitan. Kelahiran manusia baru setelah kematiannya, itu namanya kiamat. Jadi pemahaman ini loh harus diupdate oleh semua umat, ya, termasuk umat Islam Indonesia. Kiamat itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, tetapi bahasa Arab yang menunjukkan arti kebangkitan. Kalau saya mengatakan Nusantara spreng, berarti ya kiamat Nusantara. Bukan kiamat hancur, tetapi justru kiamat bangkit. Bangkit
bersemangat kembali dari keterpurukan, dari kehancuran, ya, dari peradaban yang tidak baik menuju peradaban yang lebih baik. Itu namanya kiamat. Jadi memahami 400 hadis akhir zaman ini harus disampaikan ya oleh ustadz guru, kiai-kiai yang benar-benar mengerti. Jangan semua ustadz menyampaikan. Walaupun lulusan Timur Tengah sekalipun, tidak ada jaminan bisa memahami konteks 400 hadis tersebut. Begitu juga tentang buku Petaka Akhir Zaman yang dirampas bersamaan dengan senjata-senjata serbu berikut amunisinya kemarin di Bekasi itu. Petaka Akhir Zaman. Jadi seakan-akan umat Islam ini dituntut untuk putus asa bahwa sebentar lagi akhir zaman loh. Bumi ini masih dinamis. Masih akan ada khalidina fiha abada. Masih miliaran tahun yang akan datang. Khalidina fiha abada. Karena surga dan neraka itu sudah ada, tersedia. Berikut penghuni-penghuninya. Jadi kalau kita menunggu dan menunggu hal yang tidak jelas pemahamannya, lebih baik ngaji lagi. Ada lagi kitab atau buku tentang al-wala wal-bara. Al-wala itu loyalitas antar sesama umat Islam. Al-bara itu terlepas dari kekufuran, kesesatan, kezaliman orang kafir. Al-wala wal-bara selalu diperdebatkan terus masalah ini. Terus ada buku lagi 10 perkara pembatal keislaman. Nah inilah yang namanya memahami Islam itu dari sudut pandang kekerasan. Jadi Islam itu tidak terasa rahmatan. Padahal tujuan Islam itu untuk rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia, bahkan selain umat manusia yang ada di alam semesta raya ini. Itulah tujuan Islam. Ada lagi tarbiyah jihadiyah. Bisa mengumpulkan, mengoleksi senjata serbu laras panjang berikut amunisinya seperti itu kan ya duitnya dari mana? Disodakokan ya ke fakir miskin, duafa, yatim piatu, orang-orang cacat kan ya bisa. Menyumbang masjid, musola, kan ya bisa. Kenapa hanya untuk beli senjata untuk membunuh orang? Di negara Indonesia ini bukan ladang pembunuhan, peperangan, tapi negara yang aminatan, mutmainnatan. Negara yang aman dan tenang. Bukan negara konflik, jangan dibikin konflik. Gitu. Ayo dijadikan negara kita ini negara yang penduduknya semuanya merasa damai dan aman, sekaligus nyaman, menikmati hidup di Indonesia Nusantara ini. Jangan dibikin rusuh, riuh dan ricuh. Ya ini karena dangkal dalam memahami agama itu. Saya tuntut umat Islam untuk berwawasan luas. Jangan hanya satu mazhab, tapi lintas mazhab. Dan bahkan bisa mempelajari juga ilmu perbandingan agama. Intinya adalah kita harus mampu untuk beradaptasi dalam hidup ini didasari dengan persaudaraan, ukhuwah basyariyah atau insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Harus benar-benar kita pahami, sekaligus kita yakini dan kita jiwai, kita amalkan, kita manifestasikan dalam gerak kehidupan kita sehari-hari. Manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi itu untuk apa? Untuk apa? Jangan malah justru ingin mendirikan negara khilafah. Indonesia ini sudah khilafah. Tapi coraknya yang berbeda dengan khilafah ala Timur Tengah.
Jadi nggak perlu kita memperjuangkan khilafah-khilafah. Yang penting Indonesia ini tidak melarang umat Islam untuk beribadah. Kalau toh mau berjuang, ya berjuanglah dengan cara yang elegan. Yaitu, ayo kita bersaing dalam demokrasi ini. Ya, berjuang mengumpulkan suara yang cukup untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nantinya akhirnya akan membuat undang-undang yang lebih bermanfaat untuk umat. Kan begitu. Jangan justru malah membuat onar di masyarakat yang tenang dan aman. Dibikin tidak nyaman. Tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang memperbolehkan memerangi orang walaupun bukan Islam di negara yang aman, damai. Bukan zona perang Indonesia ini. Jangan dibikin kayak perang. Silakan umat agama lain beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dijamin oleh negara. Melalui konstitusi kita. Undang-undang dasar kita juga menjamin semua warga negara untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dilindungi undang-undang. Jadi kita jangan menjadi hakim, mengambil alih ketentuan Tuhan sebagai malaikat pencabut nyawa. Tidak ada yang dibenarkan. Membunuh orang yang tidak sama-sama siap untuk berperang, itu namanya tidak gentle. Pengecut itu namanya. Lalu orang nggak siap perang kok dibunuh, itu bagaimana? Indonesia ini negara aman, negara aminatan, mutmainnatan. Tidak seperti negara Afghanistan, tidak seperti negara Pakistan, tidak seperti negara Palestina, tidak seperti negara lainnya. Kok malah kita mengimpor ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila kita, itu bagaimana? Jadi tolong BUMN ketika merekrut staf karyawannya harus benar-benar teliti dan hati-hati. Kalau ini benar-benar terbukti, ini kan masih terduga ya, kalau benar-benar terbukti ini justru malah istilahnya kelewat batas ya. Ini senjatanya, amunisinya itu, peluru tajamnya itu banyak ini, saya lihat itu, banyak sekali. Jangan memahami dari sudut pandang emosi, mendoktrin yang lainnya. Bahkan sampai-sampai umat Islam itu dilarang untuk semangat bekerja karena sebentar lagi 2024 ini kiamat. Itu sejak dulu sudah ada. Sekte-sekte kiamat itu sejak dulu sudah ada. Bahkan ada yang sampai bedol desa kok. Dari Ponorogo itu semuanya dijuali, pindah ke Blitar, pindah ke Kediri gara-gara mengikuti seorang kiai yang nggak bener. Ya, di negara-negara yang lain itu juga begitu. Dari sekte selain Islam itu banyak yang percaya bahwa kiamat itu tahun 2000. Wah, 2012. Tanggal 12, bulan 12, 2012. Wah, ramalan. Karena apa? Nggak mengerti apa kiamat itu gitu. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Surat Al-Qiyamah itu kita pahamilah secara teliti, jeli dan hati-hati agar tidak salah paham, ya, tidak misunderstanding. Bahaya ini, bahaya. Kalau toh mungkin kalau diyakini sendiri tidak melibatkan orang lain, ya bahayanya tidak terlalu luas. Ya, kalau disampaikan ke masyarakat luas, ya ini bahayanya lebih besar lagi. Ya sama seperti ini, seandainya ini terjadi tahun 2024 menjelang pemilu yang akan datang, membunuh orang yang tidak bersenjata, tidak siap perang, bagaimana hukumnya? Cari dalil dimanapun, di Quran, hadis, ijma, qiyas, kitab fikih, kitab tasawuf, tidak ada yang memperbolehkan itu.
Kalau di Al-Quran ada ayat-ayat tertentu tentang perang, itu ya kondisi zona perang. Gitu. Karena orang perang itu kalau nggak dibunuh ya membunuh, itu orang perang. Tapi kalau kondisi aman, baik kafir sekalipun kalau dia dhimmi, mustakman, mu'ahad, ya tidak boleh dibunuh. Ya sama dengan orang main sepak bola. Ya pas kalau main sepak bola, ya bola itu ditendang. Kalau tidak main sepak bola, lah masuk anggaran bola ditendang. Penjual toko-toko penjual bola itu tendangi gitu loh. Tendangi karena ada ayatnya. Ada perintah dari pelatih saya. Katanya setiap kamu temui bola, maka wajib kamu tendang ke gawang lawan. Itu beda, waktunya beda. Pas resmi bertanding, baru boleh untuk ditendang bola itu. Tapi di luar pertandingan, ya tidak boleh, sudah selesai kok. Jadi pemahaman ini harus benar-benar diupdate dengan pemahaman terkini. Jika itu tidak dilakukan, maka kesesatan pemahaman tentang al-wala wal bara, tentang hadis akhir zaman, peta akhir zaman ini akan terus meracuni generasi kita. Islam di Indonesia ini mayoritas coraknya adalah corak kalem, ya, tidak seperti umat Islam di Timur Tengah sana. Beda. Jangan disamakan, jangan disamakan. Sekali lagi, tolong bagi yang bersemangat, ya, masih punya semangat tinggi, sama seperti Juhaiman, Salafi Jihadi, Salafi Wahabi yang mengkudeta Arab Saudi, pertama kali mengkudeta Masjidil Haram, Ka'bah, Mekah, ya. Itu orang yang tidak ngerti agama, tapi sangat semangat dalam beragama. Ini yang berbahaya, justru. Pemikiran-pemikirannya, perilaku-perilakunya itu sangat berbahaya, membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Ya, sekali lagi, semoga ini bisa diatasi. Tidak perlu kita demo-demo menurunkan presiden. Beberapa bulan lagi presiden kita akan ganti. Persiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi siapapun dia. Jadi tidak perlu kita mengatakan Jokowi kafir dan nggak perlu. Ya, Jokowi itu, Pak Jokowi itu juga manusia. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Memimpin orang banyak 300 juta lebih itu ya tidak mudah. Ya. 267 juta. Ya, kalau yang lainnya kan masih belum terdata, yang dikumpulkan itu 300 juta. Jadi kita harus bijaksana lah, bijaksana. Mungkin demikian pesan yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.